Hai, kita bakalan belajar untuk buat logo melalui dari Adobe Illustrator. Sebelumnya di kelas desain grafis, kalian sudah pernah belajar menggunakan Adobe Photoshop. Sebetulnya antara Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop itu hampir sama, hanya saja ada beberapa perbedaannya. Perbedaannya kalau di Adobe Illustrator, dia lebih untuk mengolah gambar secara vektor, sedangkan kalau misalnya di Adobe Photoshop untuk pengolahan gambar secara foto. Nah, jadi apa sih bedanya? Beda ya. Ini ada gambar foto. Jadi gambar foto ini pada saat kita zoom, gambar foto itu akan pecah. Nah, akan kelihatan kotak-kotak pecah gini. Nah, kotak-kotak pecah ini disebut pixel. Nah, dia jadi ada pixelnya. Nah, kalau misalnya sedangkan gambar vektor adalah gambar yang kita buat melalui Illustrator. Saya coba buat gambar, misalnya saya buat gambar objek. Nah, ada sebuah objek. Nah, saat objek ini saya perbesar, saya zoom, dia tidak akan pecah. Beda ya dengan yang sebelumnya. Nah, next kita bakalan belajar untuk buat sebuah logo. Ceritanya di sini kita mencoba buat logo Politeknik Negeri Medan. Nah, di logo Politeknik Negeri Medan ini kita lihat dia ada punya base, ada gambar segi 5. Nah, ada beberapa cara untuk membuat logo. Ini kalau misalnya logonya sudah ada, kita bisa nge-tracing. Jadi nge-tracing itu ibaratnya apa ya bahasa Indonesianya? Seperti menggambar ulang. Apa ya? Jadi kalau misalnya kalian pernah kan pakai yang koin, terus ke kertas koinnya, terus kalian arsir, nah terus gambarnya bakalan pindah ke dalam kertasnya. Atau misalnya kalian ada uang 1000-an kertas, lalu kalian mau gambar uangnya, kalian ambil kertas putih, lalu kalian taruh tempel di jendela, kalian terawang, nah lalu kalian ikutin gambarnya. Nah, itulah yang namanya proses tracing. Nah, cuman kalau misalnya proses tracing di AI ini tuh udah beda modelnya, udah lebih ke digital. Nah, gampangnya pada tiap sekali kita klik gambar foto bakal muncul ada image trace seperti ini. Nah, cuman image trace seperti ini memang dia sudah otomatis sudah langsung ada ya. Nah, cuman kadang ada berapa gambar yang kalau misalnya dia warnanya hampir mirip kayak gini, biasanya dia validity warnanya itu jadi ngehilang gitu. Jadi warnanya itu tidak ikutan ke trace. Nah, inilah kekurangannya kalau misalnya kita nge-trace yang secara otomatis. Nah, itu tadi namanya tracing otomatis. Nah, di tracing ini juga ada tracing preset. Ada yang tracing with high fidelity photo. Jadi dia bakalan nge-tracing dengan sesuai dengan validitas fotonya. Nah, kalau misalnya foto kita resolusinya tinggi, nah dia bakalan kayak gini. Nah, ini dia sudah ke tracing. Nah, lalu kalau sudah ke tracing begini, selanjutnya apa, Bu? Nah, kita bisa expand. Bisa kalian expand. Nah, expand dia bakalan jadi tadi gambar yang foto itu tadi belum bisa untuk kita pisahkan satu persatu. Nah, di sini bisa kita klik kanan lalu kita ungroup. Nah, lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak perlunya. Dan tada, kalian sudah punya sebuah logo format, dan ini logo ini sudah menjadi gambar vektor. Oke. Nah, dan ini sudah jadi gambar vektor. Kalau misalnya kita zoom, tidak akan pecah ya. Beda dengan gambar yang tadi, gambar sebelumnya, gambar yang JPEG. Yang tadi sebelum kita tracing, dia tadi gambarnya pecah-pecah. Nah, di sini saat kita zoom dia tidak pecah-pecah. Oke, ini yang namanya tracing. Nah, yang keduanya adalah dengan cara kita men-tracing menggunakan pen tool.
Oke, nah pen tool ini fungsinya hampir sama dengan pen tool yang ada di Photoshop, yaitu adalah untuk membuat objek. Jadi di sini kita buat dulu objeknya. Jadi kita ngikutin gambar garisnya. Nah, terus di sini kalau misalnya kalian udah gini, sudah kalian klik lepas. Nah, lalu di sini ada garis di sini. Nah, kalau misalnya kita langsung klik lagi di sini, dia bakalan jadi jelek hasilnya. Nah, makanya di sini kalian pencet Alt di keyboard kalian. Nah, lalu garis ini bisa dipindahin. Nah, terus kita pindahin lagi ngikutin garis selanjutnya. Kita klik lagi ke bawahnya kayak gini. Oke. Mau dirapihin lagi yang di atasnya sambil mencet Alt, klik lagi yang tadi di atasnya. Lalu kita buat lagi garis di bawahnya. Nah, ini agak-agak berantakan ya. Di sini, nah ini mencet Alt lagi di sini. Kita rapihin lagi dia. Oke, nggak apa-apa, biarin aja dulu kayak gini. Nanti kita benerin belakangan lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi jika masih ada beberapa bagian yang masih belum pas. Nah, di sini bisa kita pasin pakai direct selection tool. Nah, jadi di direct selection tool kita klik lagi tadi sesuai titiknya mana yang belum pas, lalu kita tinggal rapikan lagi gambar objeknya. Nah, di sini ada yang convert selector anchor point. Nah, kayak misalnya yang garis ini kan nggak ada nih, garis yang kayak gini ya. Nah, ini kalian klik convert selected anchor point-nya, klik, nah langsung muncul kan, ada dia. Ini kayaknya ada 2 gambar ya, ada 2 gambar tahunnya, makanya tadi bingung double. Oke, kita sudah dapat dasarnya. Nah, di sini kita sudah dapat dasarnya. Nah, sekarang kita mau mewarnain ya. Nah, warnainnya kayak gimana? Warnainnya di sini kita bisa pakai eyedrop tool, tinggal klik. Oke, langsung ya berubah warnanya. Nah, terus di sini sekarang kita mau buat tulisan. Oke, saya buat dulu, kita buat gambar lingkarannya dulu ya. Lingkarannya. Nah, gambar lingkarannya itu gampang. Tinggal di sini ada shape tool di bawah garis ini ya. Ada rectangle tool atau shape tool sama aja. Nah, di sini kita pakai ellipse tool. Pakai ellipse tool, pakai lingkaran. Jangan lupa sambil klik shift lalu kalian buat lingkarannya. Oke, kayak gini. Sambil pakai shift buat dulu lingkarannya.
Kalau sudah, kita taruh ke bawah kayak gini. Oke. Nah, lalu tinggal kita kasih warnanya. Nah, cuman kita lihat, oh ternyata di sini tuh warnanya bergradiasi. Ada gradiasinya. Nah, pewarnaan gradiasi itu kalau di sini kita lihat di sini ada yang namanya gradient tool. Oke, di bawah kotak ini ada namanya gradient tool. Kita buat dulu aja. Kita klik di sini kayak gini warnanya. Nah, oke. Nah, lalu di sini di color sini nih, di gradient sini, di samping sini, di gradient sini. Nah, oh ya, sebelumnya kalian pastikan ya, klik di atas sininya adalah yang essential. Jadi biar jangan bingung kalian nanti kok boxnya beda bu, bentuk boxnya beda bu. Nah, makanya di sini kita buat yang essential. Oke, essential. Habis itu di sini kita ganti warnanya. Oke, kita ambil dulu dia dari warna orange gini kira-kira ke warna kuning kayak gini kan. Nah, habis itu tinggal kita pindahin aja. Nah, kita iniin, masih pastikan ini ya kalian masih aktif di gradient toolnya. Nah, tinggal kita giniin. Oke, terlalu ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, bisa ya sampai sini. Nah, next lagi sekarang kita mau buat gambar gunungnya. Oke, kita buat gambar gunungnya. Kita buat dulu aja gambar satu gunung. Di sini saya pakai pen tool. Kita buat aja dulu gambar sebuah gunung. Oke, pakai shift tool aja. Jadi kalau misalnya kalian pakai shift tool, maksud saya kalian pencet shift di keyboard kalian, nah nanti dia bakalan lurus otomatis. Lalu di sini kita klik warna hijau. Nah, berubah kan dia jadi warna hijau. Nah, terus di sini gunungnya ada 3. Kita buat gunungnya ada 3 dengan kita mengkopinya. Cara ngekopinya gampang. Bisa Ctrl C, Ctrl V. Bisa juga kalian mencet langsung Alt. Oke, saya ulangi lagi. Bisa pakai Ctrl C, lalu Ctrl V. Ya, copas ya, copy paste biasa. Atau bisa juga kita pakai mencet Alt. Oke. Gunungnya ada 3 kayak gini kira-kira. Nah, kalau sudah ada gunungnya 3 kayak gini, nah kita mau satuin gunung ini biar jadi satu objek. Ini kan gunungnya 1, 2, 3, pisah-pisah ya gunungnya. Nah, jadi dia satu objek bisa dengan cara di grup. Tinggal mencet Ctrl G. Oke, jadi Ctrl G, ini di grup. Nah, terus gunungnya ini kan di dalam lingkaran. Nah, jadi kita mau istilahnya itu adalah nge-masking. Nah, jadi supaya dia di-masking di dalam topengnya, di dalam lingkarannya, kita duplikat dulu lingkaran ini. Sudah diduplikat lalu kita ini kan. Nah, lalu kita taruh gunungnya ini di bawah lingkarannya. Jangan lupa ya, lingkarannya udah diduplikat dulu. Nah, kalau udah kita taruh di belakangnya. Oke, gimana Bu cara naruh di belakangnya? Nah, yang lingkaran ini tadi kita buat aja arrange, taruh di bring to front. Ya, jadi bring to front. Jadi dibuat ke paling depan. Kayak gini. Habis itu kalau udah kita seleksi yang lingkaran paling depan dengan gunungnya yang di belakangnya. Lalu kita klik kanan, terus di sini ada make clipping marks. Oke. Tada, gunungnya otomatis langsung masuk ke dalam ya. Nah,
Jadi kalau kalian klik 2 kali ini, nah misalnya kalian mau buat ubahin gunungnya agak tinggi dikit Bu, bisa. Jadi saya ulangin lagi ya. Nah ini kalian klik lagi, ini udah di dalam, lalu kita klik 2 kali, set. Lalu kita tinggal bisa pindahin ya. Tinggal bisa sekalian sesuaikan gimana bentuk gunungnya kira-kira. Ya, anggap aja lah sudah oke. Nah, misalnya kayak gini, terus ada lagi di bawahnya kosong kayak gini. Nah, ini bisa kita tambal aja atau pakainya lagi pakai pen tool. Oke, kita masuk lagi ke dalamnya. Kita panjangin yang ini satu di depan. Nah, oke, inilah dia kira-kira. Nah, terus selanjutnya kita mau buat tulisan Politeknik Negeri. Nah, buat tulisan Politeknik Negeri ini gimana Bu? Nah, buat tulisan Politeknik Negeri ini kita buat lagi ellipse tool dulu. Yes. Buat dulu ellipse tool. Kayak gini lagi. Cuman di sini kita buat dia jadi non, jadi nggak usah pakai warnanya karena kita pengen buat tulisannya. Lalu di sini kita buat type tool. Nah, terus type toolnya ini kita arahin. Type toolnya misalnya kita arahin di sini. Kita enaknya pakai type on pad tool. Nah, kita buat type on pad tool ya. Habis itu di sini kita buat Politeknik Negeri. Tinggal kita geser-geser aja Politeknik Negerinya. Jadi ada Politeknik Negeri. Nah, sekarang kita mau buat gambar bukunya. Oke, di sini ada gambar buku. Nah, kita pakai pen tool lagi. Oke, nah di sini kita udah. Nah, kita buatnya cukup satu aja dulu. Kayak gini kan. Cukup buat satunya aja dulu. Jadi dia warnanya warna putih. Oke, sekarang mau ngubah warnanya. Nah, ininya kita ubah jadi warna putih, lainnya kita buat jadi warna hitam. Lalu di sini stroke, ini bisa kita tambahin stroke-nya untuk biar garisnya agak lebih tebal. Nah, terus di stroke ini, di stroke ini ada yang namanya sebelahnya ada variabel uniform. Jadi ini untuk mengubah style gaya bentuk stroke kalian.
Nanti kalian bisa coba-coba kira-kira mana yang lebih senang ya gayanya. Nah, terus kalau misalnya udah di sini saya ambil yang biasa aja. Nah, di sini kita rapiin dikit lagi ya, biar cakep dia dikit. Oke. Kalau misalnya udah, di sini tinggal kita pindahin lagi. Tadi dia di bawah di sini. Kan agak ke atas sedikit. Nah, terus Bu mau buat sebelahnya gimana? Mau buat sebelahnya, tinggal kita copy dia, lalu kita klik kanan, lalu ada transform, lalu ada reflect. Oke, reflect di sini kita buat yang vertikal. Nah, udah jadi punya dua kan, kiri kanan. Kalau mau Bu merata ini kiri kanannya. Nah, di sini kalian bisa shift dua-duanya, lalu di atas ini bisa kita ratakan elegannya. Oke, sudah rata nih. Habis itu tinggal kita copy lagi dua ini sama ini, di copy ini kan. Nah, di sini ini kita buat di bawah. Warnanya warna putih, nggak pakai stroke, kayak gini kan. Oke, kalau mau pakai stroke juga silahkan, tapi stroke-nya sedikit, dia warna hitam, kita buat stroke-nya jadi 0,5 setengahnya, kayak gini. Oke. Nah, kalau udah ya gampang, tinggal buat garis-garis semilir-semilir ini kan, bikin garis-garis semilirnya tadi nih, ini. Nah, ini terus tadi gambar lagi semilirnya lagi, satu lagi kita duplikat aja, capek bikinnya satu-satu. Gini tinggal kita duplikat, lalu kita klik kanan, lalu kita transform, lalu kita reflect horizontal, ini kan. Kita ini dikit aja. Nah, gini lah kira-kira. Nah, cocok kan? Nah, kalau udah habis itu tinggal kita save lagi semuanya. Kita copy lagi, lalu kita transform, lalu kita reflect, lalu kita buat vertikal. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Nah, lalu selanjutnya kita mau buat ini, ya kan? Kita mau buat pitanya. Nah, buat pitanya, di sini kita bisa buat lagi pakai pen tool, atau misalnya kalian males nih bikin, kan kalau pita kayak gini kan udah pasaran banget ya bentuknya. Kita bisa cari lewat dari Google. Kita cari dari Google pita, misalnya PNG. Nah, kan banyak nih, langsung dapatkan pita PNG. Bisa cari aja sih mana yang cocok. Misalnya yang ini, yang cocoknya. Habis itu open image. Lalu di sini kita tinggal copy image aja. Habis itu kita pastekan. Nah, selanjutnya
Misalnya malas nih tracing satu-satu, capek banget, ya udah tinggal image trace aja. Habis itu tinggal di expand. Habis itu ntar tinggal di ungroup. Tinggal taruh pitanya. Sama kasih warnanya. Kebalikannya gini aja ya. Ini aku balik aja biar agak mirip sama yang di atas. Tadi salah, ini ada mending tadi transform, reflect, horizontal. Oke. Habis itu tinggal kita buat tadi medan. Oke. Ini medan. Kayak medannya aja agak ngikutin bentuknya, jadi kita buat dulu tadi pakai ini bentuknya dikit padnya. Di situ kita buat tap on pad tool. Nah, jadi kira-kira seperti itulah cara kita buat logo dari Politeknik Negeri Medan. Sebetulnya ini masih agak berantakan sih. Kalau misalnya mau dibuat rata tengah semua, tinggal kalian save semua. Habis itu klik. Oke, ini agak ada berantakan dikit tadi karena belum di grup sama aku grup dulu ini. Ctrl G grup. Oke, tinggal kita rata tengahin semua. Ada satu yang ketinggalan, belum masuk grup. Nah, jadi inilah kira-kira cara kita bikin